Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Putra Mungkra. Terima kasih teman-teman yang like, komen dan subscribe, yang mensupport channel saya. Terima kasih banyak. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini saya ingin mengupdate teman-teman ya, konten saya kurang lebih 8 bulan lalu tentang program akar teman-teman ya, di bulan November lain teman-teman. Saat itu saya memprogram akar ini kelapa sayur dan kelapa gading oren ini teman-teman ya. Untuk itu kita mulai pada program akar kelapa sayur ini teman-teman. Namun daun teman-teman pada 8 bulan lalu cukup kerdil teman-teman ya, sedikit kerdil daripada ukuran sekarang. Ini saya perbesar teman-teman karena faktor kesuburan teman-teman ya, agar bahan ini tidak terlalu kerdil. Jika terlalu kerdil teman-teman, seperti biasa bahan itu akan rawan teman-teman ya, akan sensitif. Dan ini alhamdulillah sudah cukup ukuran teman-teman ya, sudah cukup ideal ukurannya menurut saya teman-teman. Namun ini beberapa bulan lalu juga saya pernah buat konten tentang masalah kesuburan teman-teman ya. Teman-teman lihat ini bunyinya tidak begitu nyaring teman-teman. Ini ditandai dengan layu teman-teman ya. Jika dilihat seperti tidak ada masalah teman-teman ya, namun jika dilihat dari bunyi daunnya ini sedikit layu teman-teman, mengalami sedikit masalah kesuburan karena ini ekspos akar teman-teman ya, karena sudah kita ekspos akar. Namun alhamdulillah ini pasca saya membersihkan akar serabut ini tidak terlalu stres teman-teman ya, hanya mengalami sedikit gangguan pada kesuburannya. Untuk itu akar ini masih saya ground teman-teman ya dengan kain basah untuk menunjang kesuburannya. Kita masuk ke daun teman-teman. Ini kita lihat apakah mesti kita sayat. Ini sedikit kita sayat teman-teman ya. Perawatan wajibnya bonsai kelapa ini teman-teman. Ini sepertinya sudah cukup meninggi tinggian teman-teman ya. Jika tidak kita sayat sedikit bagian tapis ini, pelepah akan terlalu tinggi teman-teman. Kita kurangi sedikit, namun kita perhitungan teman-teman, jika ini kita habiskan hingga ke dasar sekarang dia akan terlalu pendek teman-teman ya. Kita beri ruang dia untuk tumbuh sedikit lagi teman-teman, baru kita ekstrimkan hingga ke dasar. Sekarang ini cukup segini dulu teman-teman. Ini kita lihat sisi sebelahnya teman-teman ya. Ini sepertinya bisa kita rapikan sedikit teman. Dipegang pangkal pelepah ini teman-teman ya saat kita menyayat nih. Hati teman-teman, jangan sampai menggores. Oke teman-teman, ini daun terbarunya juga sudah nongol nih teman-teman. Jika tidak kita kurangi sedikit tapis ini, maka pertumbuhannya akan tidak seimbang lagi teman-teman. Kita potong saja segini teman ya. Oke teman-teman, ini belum terlalu mekar teman-teman ya, karena ini sedikit kita mengalami kesuburan, masalah kesuburan. Untuk itu jangan kita terlalu ekstrim terlebih dahulu. Namun ini sudah cukup renggang teman-teman ya. Pelepahnya sudah tidak kuncup lagi. Ini kita kurangi sedikit saja teman-teman. Ini bisa nih, kita kurangi sedikit mana. Tentunya ini di bagian terdalam ada sisa tapis lama teman-teman. Ini kita bisa cabut teman-teman ya. Kita gunakan tang teman untuk mencabut sisa tapis yang sudah mengering di dalam ini. Bisa kita gunakan tang. Pegang pangkal pelepah ini teman-teman. Nah kita kurangi teman ya. Oke teman-teman, ini sepertinya cukup segini. Kita lanjutkan pada bahannya satunya teman-teman. Ini akar tetap di ground teman-teman ya. Akar tetap dilindungi karena warnanya belumlah terlalu tua. Saya lanjutkan pada satu lagi nih teman-teman. 8 bulan lalu bahan ini masih di media air teman-teman ya, baru saya pindahkan ke media tanah. Saat itu tidak dengan pot ini teman-teman ya, saat itu pot hitam yang sedikit lebih kecil. Dan beberapa bulan lalu juga saya sudah buatkan konten ini tentang saat pemindahan pot teman-teman ya, untuk lebih mempersubnya kita gunakan pot yang sedikit besar teman-teman, agar bahan ini lebih ekstra suburnya. Ini teman-teman kita lihat akarnya teman-teman, pada 8 bulan lalu ini ada 8 akar teman-teman ya. Dan ini saya tetap lindungi dengan kain basah karena sabut sudah terlalu lapuk teman-teman ya. Ini sabut yang seperti ini teman, sudah bisa saatnya kita mengupas sabutnya teman-teman ya.
pelan-pelan saja teman-teman. Ini sudah lapuk, ini hanya dengan tangan saja teman-teman, kita tidak perlu alat pisau ataupun apa. Ini cukup kita sobek saja teman-teman. Kita lihat akarnya teman-teman ya. Inilah manfaatnya teman-teman, saya selalu menggunakan sabut, masih membawa sabut asli untuk membuat bonsai kelapa, karena sabut asli kelapa ini adalah nutrisi eksklusifnya teman-teman ya, nutrisi bawaan pohon kelapa ini. Teman-teman, gampang saja kita membuka sabutnya teman ya. Hanya kita kopek-kopek saja dengan tangan teman-teman. Ini masih sedikit keras teman-teman, masih ada keras-kerasnya. Perlahan saja teman-teman ya. Ini bisa kita congkel sedikit menggunakan obeng teman-teman, agar tidak terlalu merusak akar serabutnya teman ya. Perlahan teman-teman, jangan sampai mengenai akar teman ya, dirasa-rasakan teman. Pada 8 bulan lalu kalau tidak salah saya menghitung ada 8 akar teman-teman ya. Mudah-mudahan ada akar baru yang tumbuh pasca 8 bulan lalu teman-teman. Namun ini pasca 8 bulan belum pernah saya oleskan bawang merah untuk merangsang akar teman-teman, karena ini masih menggunakan sabut aslinya teman-teman ya. Ini selama 8 bulan saya hanya cukup menjaga kelembapan ground aslinya ini teman-teman, menjaga kelembapan media serta menjaga kelembapan sabut yang masih ada nih teman-teman. Ini masih sedikit keras teman ya. Ini sebenarnya bisa kita lakukan perlahan teman-teman ya. Ini berhubung saya belum bisa mengedit video, ini saya belum bisa melihatkan saat dia sudah bersih teman-teman ya. Ini sudah terlihat akarnya teman-teman di bagian sini, yang akar yang cukup barame teman-teman ya. Dan ini tapisnya masih saya ikat teman-teman ya, karena beberapa satu minggu yang lalu ini saya pasca juga saya ekstrim teman. Lihat teman-teman ya, kita rasa-rasakan teman, jangan terlalu kasar-kasar teman, agar tidak melukai akar yang sudah ada teman ya. Sayang jika akarnya tertusuk ataupun terpotong teman-teman ya. Ini ada akar satu teman-teman. Teman-teman, nih di sini bagian akar yang sangat menumpuk teman-teman ya. Teman-teman, coba kita hitung dulu akarnya teman. Ini nanti perlahan bisa saya lanjutkan pembuangan sabutnya teman ya. Berhubung saya belum bisa mengedit video, ini tidak dapat kita lihat bersih saat bersihnya teman-teman ya. Kita hitung dulu teman-teman akarnya ada berapa pasca 8 bulan lalu teman-teman ya. Kita mulai dari sini teman. 1, 2, 3, 4. Ini dalam belempet teman ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman. Ada akar baru nambah satu teman, ada 9 akar. Hanya ada satu penambahan akar baru pasca kita cek 8 bulan lalu teman-teman ya. Dan ini sedikit kosong teman-teman, ini bisa kembali kita oleskan dengan bawang merah teman-teman ya. Karena ini baru kita buka sabutnya teman. Ini bisa kita bantu kembali teman-teman. Lihat sepertinya sini ada akar berdempet teman-teman ya. Ya teman-teman, ini nanti akan saya tetap lanjutkan. Kita lihat tapisnya teman-teman.
Ini sudah pasca 1 minggu saya teman-teman ya. Kita lihat, kita buka ikatannya teman. Ini sepertinya sudah bisa kita buka ikatannya. Oke teman-teman. Sepertinya ini belum bisa terlalu disayat, hanya cukup kita tarik sedikit saja teman-teman ya. Kita tarik ini agar tidak terlalu meninggi teman-teman ya. Kita tarik sedikit teman-teman, ini tidak perlu kita sayat. Kita potong hingga segini dulu teman-teman. Nanti kita lihat pertumbuhannya beberapa waktu ke depan, 4 ataupun 5 hari. Jika sudah bertambah teman-teman, ini bisa kita kembali sayat teman-teman ya. Kita baru bisa kita ekstrimkan. Ini sedikit kita bersihkan teman. Baiklah teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai sini. Terima kasih yang menonton dan mengklik video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.